Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya. Ibu cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Sudah siap untuk belajar hari ini? Semangat? Ada sarapan tadi pagi? Ya, baik ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan tanya dulu pelajaran kita minggu kemarin tentang, ada yang tahu? Ya, kemarin kita membahas tentang urgensi isu kebutuhan energi. Ya, di mana kita hidup dalam zaman teknologi, kita sudah tergantung kepada teknologi. Kenapa bisa tergantung? Karena teknologi itu mempermudah kehidupan kita. Dampaknya apa? Dampaknya pada penggunaan energi listrik yang setiap tahun semakin meningkat, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian di rumah sering memasak? Masak apa? Masak nasi. Asti masak apa, Asti? Masak air. Ya. Tubuh kita juga memerlukan energi yang berupa makanan, ya. Nah, ada makanan yang bisa langsung kita makan, ada makanan yang perlu terlebih dahulu kita olah atau kita masak. Nah, untuk memasak makanan, kita memerlukan media yang namanya kompor. Kompor juga memerlukan pasokan. Apa? Dia bisa hidup. Iya, gas. Gas itu merupakan salah satu energi. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai sumber energi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui pendekatan kontekstual dengan model pembelajaran problem-based learning, serta metode diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik mampu menganalisis potensi sumber energi yang ada di lingkungan sekitar, melalui diskusi kelompok dan menyimak video yang disajikan. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar melalui kerja kelompok di dalam diskusi. Ibu di sini menggunakan model PBL atau problem based learning, di mana di sini akan disajikan suatu masalah. Ya, masalahnya akan kita lihat di video ini. Jadi video ini nanti Ibu tampilkan, tolong dilihat, disimak ya, baik-baik. Saya tentu aja enggak, karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilkan dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang tinggal di tempat-tempat ini, kita nggak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun nggak bisa ngisi bensin karena pom bensin kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listrik yang berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian
kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil? Oke, ternyata masalah ini gak kayak Instagram mantan ya. Kalau kita unfollow kayaknya masalahnya udah langsung kelar. Tapi, akankah alam bakal kembali ke kondisi semula? Itu sebelum ada revolusi industri? Jawaban simpelnya enggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang sudah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasi udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatikan. Dan sekarang fakta mengejutkannya bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun ini prosesnya sulit, kita bisa mulai. Dan kita bisa kayak pakai kendaraan seperti bagi masa panen sudah tertukar. Dan jangan lupa, tentu aja jangan lupa ditutup ingat kita buat buruan bagi energi terbarukan. Dan seperti biasa, terima. Apa kira-kira masalah yang timbul dari video yang kita tonton? Ya, masalahnya kita masih bergantung pada energi fosil. Apa itu energi fosil? Ya, Indah? Bahan bakar fosil terbentuk dari proses yang bersisa Nah, jadi energi fosil itu terbentuk dari apa tadi? Sisa-sisa ya yang sudah sangat lama. Ordenya sampai jutaan tahun. Kalian tahu bahan bakar fosil itu apa saja yang kita gunakan? Ya, batu bara, minyak bumi, gas alam. Ya, bagus sekali ya. Nah, jadi kita masih tergantung pada bahan bakar fosil. Kemudian kalian coba lihat di depan ini. ada 2 gambar. Gambar pertama ini apa ini? Polusi. Di sini orang banyak menggunakan masker. Yang kedua gambar apa? Asap pabrik. Ya, dari penggunaan bahan bakar fosil tadi. Ya, ada ini dua-duanya ini adalah polusi. Nah, jadi ini salah satu masalah yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, jadi Ibu akan ini sudah duduk menurut kelompok? Sudah. Di kelompok yang kemarin ya? Sudah. Oke. Sekarang kita akan melakukan ini. Ya, kelompok Ibu akan membagikan LDPD nantinya ini kelompok 2. Kelompok 1. Udah perhatikan langkah-langkahnya. Di sini nanti ya. Udah, coba dengarkan Ibu. Jawabannya ditulis di atas karton ini sesuai dengan petunjuk yang ada di LDPD. Ya, paham? Nah, kemudian Ibu akan memberitahukan sedikit
Ya, di sini Ibu akan menilai kalian. Ya, penilaian keterampilan. Di sini akan diambil penilaian kelompok dan juga penilaian pada saat kalian presentasi. Apa-apa saja yang dinilai? Ya, yang pertama, penilaian keterampilan ini yang aspek yang dinilai. Yang pertama, sistematika presentasi. Penggunaan bahasa, ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi. Dan yang terakhir atau keempat, kemampuan mempertahankan dan menanggapi pertanyaan atau sanggahan. Ya, nah jadi Ibu akan menilai pada saat kalian mengerjakan tugas kelompok dan pada saat kalian mempresentasikan. Ya, sekarang silahkan dikerjakan. Yang tidak paham boleh ditanyakan ke Ibu. Mungkin ada yang lain juga boleh. Coba cari infonya di buku. Sudah? Nah, oke. Saatnya kita presentasi. Kelompok mana dulu yang mau duluan? Sebelum Ibu tunjuk, mungkin bisa bangun. Bagaimana? Kelompok. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku dari kelompok 3 dengan saya Dina Cetira. Kemudian saya Pengita Jokia dan saya Sri. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul sumber energi. Untuk desa yang belum terangi listrik mungkin disebabkan oleh beberapa hal seperti wilayah dari solusi, mesin pembangkit rusak, bahan baku pembangkit yang kurang dan lain sebagainya.
Salah satu solusi yang bisa diberikan agar tidak bergantungan pada PLN adalah dengan memanfaatkan energi yang ada di daerah tersebut sebagai alternatif untuk membangkit listrik seperti arus listrik sungai, panas matahari, kecepatan angin, panas bumi, dan lain-lain. Soal yang kedua, 306 desa di Kalimantan Utara belum teraliran listrik. Sebanyak 306 desa di Provinsi Kalimantan Utara belum menikmati aliran listrik. Rasio elektrifikasi provinsi termuda di Indonesia mencapai 98,94%. Kabupaten Nunukan merupakan daerah dengan rasio desa terlistriki paling rendah 25,23% dan rasio elektrifikasi yaitu 58,34%. Juga akan menghasilkan daya yang besar. Daya yang besar inilah yang akhirnya bisa menggerakkan motor pada turbin. Kemudian putaran turbin akan menggerakkan generator. Nah, hasil putaran dari generator akan menghasilkan listrik yang bisa kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanifah, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa pemerintah sedang gencar untuk membangun energi yang terdapat di alam seperti air, angin, cahaya matahari, dan lain sebagainya? Jelaskan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Ketergantungan terhadap teknologi yang mempermudah pekerjaan berdampak pada kebutuhan energi listrik yang meningkat setiap Dan seperti berikut. Namun sebaliknya, terdapat 433 desa di Indonesia yang belum mendapat aliran listrik seperti terlihat pada diagram berikut ini. Berikan komentar Anda terhadap penggunaan energi listrik yang semakin meningkat. Jawaban kedua, permasalahan yang terdapat di Kalimantan Utara adalah masalah energi listrik. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan energi listrik di rumah tangga, perkembangan industri dan perendahan dalam umum. 3. Orang dari apa yang mencapai itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat melakukan dari kelompok 2 ini saja. Bagaimana jika Anda bisa melakukan energi listrik? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan meminta turbin jika generator bergerak dan menghasilkan arus listrik. Apakah bisa diterima? bisa. Baiklah, ada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samira Aufa dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana panel surya bisa menghasilkan listrik dan apa kelemahannya? Waalaikumsalam
Yang pertama, soalan pertama, ketergantungan terhadap teknologi yang memudahkan pekerjaan berdampak pada kebutuhan energi listrik yang meningkat pada setiap tahunnya, seperti grafik berikut. Namun sebaliknya, terdapat 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik, seperti terlihat pada diagram di bawah ini. Berikan komentar Anda terhadap penggunaan energi listrik yang semakin meningkat pada grafik di atas, dan apa solusi yang bisa diberikan untuk penanganan desa yang belum dialiri energi listrik dari data yang sudah disajikan. Baik, jawaban nomor 1 adalah semakin meningkatnya energi listrik akan mengakibatkan bahan penghasil listrik berkurang dan lama-kelamaan akan habis serta berdampak pada kondisi lingkungan yang tidak baik seperti kondisi udara. Jawaban nomor 2 adalah permasalahan yang terdapat di Kalimantan Utara adalah masalah energi listrik. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan energi listrik untuk rumah tangga, perkembangan industri dan penerangan jalan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siapa dari kelompok 3 ingin bertanya, apa dampak terhadap lingkungan dari penggunaan energi fosil? Sekian dari Dampak terhadap energi fosil adalah polusi udara, pemanasan global, intinya lingkungan jadi Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil pembelajaran kita. Yang pertama, terdapat banyak jenis sumber energi yang ada di sekitar kita. Salah satunya energi dari bahan bakar fosil, seperti energi biogas, energi air, energi angin, energi matahari, dan lain sebagainya. Yang kedua, seperti yang kita lihat, Indonesia terkenal sebagai negara yang menghasilkan sumber minyak bumi dan energi lainnya, seperti energi air untuk menggerakkan turbin, energi cahaya matahari dengan cara pemanfaatan panel surya, energi angin, panas bumi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, penggunaan sumber energi alternatif yang disediakan oleh alam sangat banyak keuntungannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saya. Jadi itulah kesimpulan ya pembelajaran kita pada hari ini. Dan seperti ditambahkan, terdapat berbagai jenis sumber energi yang dapat kita saat ini. Yang pertama adalah energi bahan bakar fosil, dan ini masih sangat banyak kita gunakan sampai saat ini. Ya. Jadi permasalahan kita tadi yang kita bicarakan, kalau terus-terusan energi fosil yang kita gunakan, maka dia akan habis. Kemudian dampak yang terhadap lingkungan bagaimana? Menyebabkan polusi, efek kaca, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Intinya tidak baik untuk kesehatan apalagi ya. Nah, kemudian terdapat juga berbagai jenis energi yang disediakan oleh alam. Nah,
contohnya itu kotoran sapi, sampah dedaunan, dan sampah lain yang berasal dari organisme yang belum lama mati atau organisme hidup. Nah, kemudian ada lagi energi air. Nah, energi air ini yang paling banyak digunakan di Indonesia karena negara kita itu termasuk negara maritim, ya, dan sungai banyak, laut luas. Jadi pemanfaatan energi air ini sudah banyak. Salah satunya tadi yang kalian diskusikan, yaitu Provinsi Nunukan. Itu merupakan di provinsi di Kalimantan Utara, dia baru, ya, provinsi itu baru berdiri. Kemudian apa permasalahannya? Listrik di sana tidak ada, tapi hanya beberapa persen saja. Jadi banyak warga negara itu pindah karena dia berbatasan dengan Malaysia. Jadi pindah ke warga negaraan. Nah, jadi sekarang pemerintah menanggulangi bagaimana cara supaya di situ teraliri arus listrik. Nah, salah satu programnya tadi dengan cara memanfaatkan energi cahaya matahari melalui yang kita kenal dengan panel surya. Kemudian setelah energi air ada energi angin. Sering lihat kincir angin? Sering. Jadi kincir angin yang besar-besar itu digunakan untuk pembangkit energi listrik. Kemudian energi matahari. Nah, ini yang kita bicarakan tadi. Nah, dengan memanfaatkan panel surya supaya listrik itu dialiri di rumah-rumah, di perkantoran, bahkan di tempat industri. Baiklah, ya. Ibu akan melakukan evaluasi. Ya, evaluasi ini Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Salah satu ini penilaian pengetahuan. Dan juga kita ada namanya penilaian sikap. Nah, jadi penilaian sikap ini ada dua, penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, kalian bisa menilai teman kalian. Jadi ini Ibu bagikan, yang kalian jawab sekarang adalah soal pengetahuan, ya. Nah, dan yang penilaian sikap nanti bisa di akhir. Cukup? Udah, silahkan dijawab. Tidak lama ya. 5 menit saja. Oke, baik. Sekarang Ibu mau merefleksi, ya, merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir ini? Bagaimana perasaannya? Menyenangkan, menyedihkan, mengecewakan, menyenangkan. Alhamdulillah ya. Baik, untuk minggu depan jangan lupa kita sudah masuk ke materi yang baru, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi yang tak terbarukan. Itu boleh dibaca-baca bukunya di rumah, ya. Oke, silahkan untuk sekian untuk hari ini. Ibu cukupkan. Siap. Ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul